Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Armiati SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bone. Saya bekerja di unit SMP Negeri 6 Watang Bone. Kali ini saya bersama dengan Ibu Andi Heriawati sebagai teman sejawat saya. Dia mengajarkan materi pendidikan prakarya. Ya. Baiklah Ibu Andi, kali ini saya ingin tanya-tanya Ibu Andi. Sebelumnya itu bagaimana kabarnya Ibu Andi hari ini? Ya, sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Ibu Andi telah meluangkan waktunya untuk membersamai saya di hari ini. Kebetulan kemarin-kemarin saya dengar bahwa Ibu Andi melaksanakan suatu proses pembelajaran dan salah satunya yang menjadi pilihan saya Ibu Andi untuk diobservasi di dalam kelas. Ya, dan ini tujuan kita atau tujuan saya untuk mengobservasi Ibu Andi, yakni untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, baik artinya yang efektif ya. Ya, baiklah Ibu Andi, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu Andi. Begini Ibu Andi, ya sebelumnya itu diobservasi kan di dalam kelas pasti Ibu Andi sebelum melakukan proses pembelajaran mempunyai suatu tujuan. Kira-kira apa itu tujuannya Ibu Andi dalam melakukan proses pembelajaran? Ya, jadi tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu diharapkan peserta didik ini mampu merancang karya yang akan dibuat, ya karya kerajinan yang akan dibuat dari limbah anorganik. Jadi anak-anak diharapkan bisa mendesain, kemudian mengetahui apa bahan alat yang akan dilakukan, termasuk proses kerja dan teknik yang dilakukan nanti pada saat membuat karya. Iya. Bagus sekali tujuan pembelajarannya ya Ibu Andi. Mudah-mudahan di kedepannya nanti anak kita akan sukses. Ini Ibu Andi, kira-kira bagaimana area pengembangan Ibu Andi yang hendak dicapai ke depannya? Iya, jadi di dalam pembelajaran ini untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, ya maka saya pribadi akan memberikan kepada siswa untuk merancang sendiri, memilih sendiri. Jadi dia memilih sendiri limbah anorganik yang akan dia gunakan. Ya, jadi bukan saya yang tentukan. Jadi mereka bebas memilih untuk membuat karya kerajinan dari bahan limbah anorganik. Nah, jadi setelah itu mereka pilih, kemudian mereka pun sendiri akan memilih karya apa yang akan mereka buat. Nah, sebelum mereka membuat ya alat karyanya, hasil karyanya itu betul-betul bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, maka mereka harus merancang bagaimana bentuk, ya mereka secara berkelompok. Jadi mereka berkelompok dengan teman-temannya. Jadi nanti saya juga akan memberikan contoh bagaimana cara mendesain. Kemudian mereka juga bisa mencari di Google ya contoh-contoh yang lain. Kemudian bekerja sama dengan temannya ya untuk membuat desain tersebut. Dan otomatis setelah mendesain mereka juga harus membuat bagaimana apa bahan alatnya, tekniknya, dan cara kerjanya. Sehingga kalau itu semua mereka sudah paham, maka nanti dalam pembuatannya itu insya Allah akan mudah mereka buat. Untuk diketahui juga ya. Iya. Ya, Masya Allah ya Ibu Andi, sangat baik untuk pengembangan ke depannya yang Ibu Andi ingin capai. Ya, oke. Kemudian kira-kira strategi apa yang dipersiapkan Ibu Andi sebelumnya? Jadi strateginya itu ya karena kami dimana kita ketahui bersama bahwa setiap siswa memiliki karakter yang berbeda. Jadi di sini
saya akan menampilkan beberapa contoh produk dan cara membuatnya melalui LCD. Kemudian ada juga saya bagikan link, mereka bisa membuka di HP-nya. Kemudian mereka sebagian juga ada kelompok yang mau misalnya keluar kelas mencari misalnya limbah anorganik. Oh, ini mungkin yang bisa saya jadikan bahan sebagai karyanya. Kemudian disitulah mereka akan berpikir ya untuk kemudian membuat desainnya. Iya, ini sejenis LK-nya nih ya, Iya. lembar kerjanya nanti dalam proses dia lakukan sebagai karya ya. Iya. Oke, baiklah Ibu Andi, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya bisa akan melakukan observasi Ibu Andi sesuai dengan hari yang ditentukan Ibu Andi, kira-kira hari dan kapan itu dilakukan. Saya masih di dalam kelas. Kalau Ibu punya waktu boleh hari Kamis, jam Kamis pertama 2-3. Ya, di kelas mana itu Ibu Andi? 8D. Iya, insya Allah ya Ibu Andi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa artinya melakukan proses pembelajaran di dalam kelas dan saya mengobservasi dengan lancar, artinya dimudahkan lah ya Ibu Andi. Oke Ibu Andi, mungkin sekian pertanyaan yang saya ingin tahu sama Ibu Andi, bagaimana kedepannya dalam proses pembelajaran yang Ibu Andi rancang. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu Andi. Mudah-mudahan ya minggu depan kita bisa ketemu kembali ya Ibu Andi. Iya. Oke, dengan ucapan jadi baik, semoga yang sakit hari ini diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke. Ya, kita buat. Nah, seperti yang akan kita pelajari hari ini yaitu membuat rancangan produk kerajinan dari limbah anorganik. Ya. Iya. Kira-kira siapa yang tahu apa pentingnya kita melakukan perancangan sebelum membuat kerajinan? Kenapa kita tidak langsung saja buat? Kenapa capek membuat rancangan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalian dapat membuat rancangan produk kerajinan dari limbah anorganik. Ya, bisa dipaham? Ya, jadi nanti ya kita akan merancang, ya kita akan merancang produk kelompok. Jadi sebelum membuat rancangan maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalian harus tahu dulu limbah organik apa yang akan kalian gunakan. Nah, roster dari apa? Ya.
dari limbah anorganik. Coba ada yang bisa sebutkan bahannya? Dari limbah anorganiknya apa? Menggunakan apa? Tutup botol. Ya, ada lagi? Oke. Kami sampai di sini. Ya, ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Ada? Ada? Ya. Jadi ibu akan membagi kelompok, ya. Jadi 5 kelompok, ya. Jadi kelompok 1 ini bagian ini, ya. Silakan perbaiki secara kelompok, ya. Mungkin ini secara kelompok. Bagaimana kawan kelompok di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, dan ini kelompok 4, di sini kelompok 5. Lagi, produk kerajinan apa yang bisa kalian buat secara bersama, ya? Jadi memikirkan sesuatu produk kerajinan yang bahannya mudah kalian dapatkan, tetapi memiliki nilai tarik yang tinggi, ya. Jadi banyak orang yang mengerti. Jadi setelah ini kita akan presentasikan yang mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-temannya, ya. Nah, coba berdiri semua, berdiri. Ya. Ya, oke, dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Judul: merancang produk kerajinan. 1. Jenis limbah anorganik yang digunakan. Tutup botol plastik. 2. Produk kerajinan yang akan dibuat. Roster dari bahan tutup botol. 3. Desain produk kerajinan yang akan dibuat. Saya akan mempersilahkan teman saya untuk menggambar desainnya di papan tulis. Ya, silakan digambar. Tampak depannya. Di sini ada 6 buah tutup botol. Yang pertama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di sini kalian bisa menambahkan hiasan. Di sini jadwal mapel sesuai dengan jadwal mapel kalian. Di sini ada tahun pembelajarannya dan di sini adalah kelasnya. 4. Alat dan bahan. Bahan, clay ini untuk menandakan
di mana harinya. Kanvas adalah alasnya. Lem untuk melem jadwal mapelnya, dan tutup botol adalah bahan utamanya. Alat gunting, bahan tambahan atau hiasan. Kebetulan kami menggunakan hiasan yaitu bunga kering. 5. Teknik. Teknik yang digunakan adalah teknik menempel. 6. Cara kerja. Siapkan alat dan bahannya, kemudian ambil kanvas, lalu tempel tutup botol sesuai yang kita inginkan. Setelah tutup botol ditempel, ambillah clay, lalu bentuk lingkaran sesuai dengan tutup botolnya. Diamkan clay di suhu ruangan sehingga mengeras. Setelah clay mengeras, ambillah hiasan atau bahan tambahan. Kami mengambil bunga kering. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan, Nak. Sebelum kita membuat kerajinan, kita perlu membuat rancangan terlebih dahulu. Isi rancangannya adalah: yang pertama, jenis limbah yang dipakai; yang kedua, produk kerajinan yang dibuat; yang ketiga, buat desain produk kerajinan baik dari tampak depan, tampak samping, dan tampak atas; yang keempat, alat dan bahan; yang kelima, teknik beserta dengan harganya; dan yang terakhir, jadwal kegiatan. Iya, betul sekali ya. Oke. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Harniati SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bone, unit kerja SMP Negeri 6 Wasampone. Hari ini saya bersama dengan Bapak pengajar praktik atas nama Pak Habri SPD, dan teman sejawat saya Andi Heriawati SPD sebagai yang membantu saya dalam kegiatan ini. Baiklah, Ibu Andi, terima kasih atas kesempatannya telah hadir untuk menemani saya dalam kegiatan ini. Sebelumnya itu, bagaimana kabarnya Ibu Andi hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Ya kan, sebelumnya itu pada saat saya observasi Ibu Andi, kan pada saat itu kita belum masuk di bulan suci Ramadan. Hari ini masih memasuki bulan suci Ramadan. Mungkin ada perbedaan ya Ibu Andi pada saat saya observasi dan pada saat kita kenal saya pada hari ini. Baiklah Ibu Andi, pada kesempatan ini saya ingin menanyakan tentang bagaimana Ibu Andi sebelumnya ya dan sesudah yang saya adakan observasi di dalam kelas. Nah, ini Ibu Andi, bagaimana kira-kira kesan Ibu yang pada saat melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, dan pada saat pembelajaran sebelum diobservasi, apakah dalam keadaan tidak diobservasi? Alhamdulillah, saya sangat bahagia dengan pada saat mengajar anak-anak cukup antusias ya dengan melaksanakan pembelajaran dengan strategi yang saya lakukan.
di mana pada saat hari itu ya kami memberikan tugas kepada anak-anak untuk mendesain ya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Anak-anak tersebut dapat mendesain daripada karya yang akan dia buat dari bahan organik. Nah, di situ saya melihat anak-anak cukup senang dan sangat aktif, walaupun hanya ada beberapa orang ya, ada beberapa siswa yang masih tidak fokus, ya, masih tidak fokus. Walaupun strategi yang saya lakukan ya secara berdiferensiasi, jadi di mana ada yang melihat secara langsung kemarin lewat LCD, kemudian sebagian besar ya ada yang anak-anak yang anak-anak yang suka berjalan dalam kelas, istilah yang agak ribut, yang agak susah. Saya memberikan tugas sedikit yaitu dia bebas melakukan dengan cara berdiri, akan tetapi saya melihat di situ masih ada kekurangan juga, ya, masih ada kekurangan di mana anak-anak itu tetap belum fokus. Tapi yang masya Allah, yang selebihnya yang lain sudah antusias dan sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Iya, seperti itu ya Ibu Andi. Kan artinya kemarin itu tujuan Ibu yang ada bahwa mengatakan siswa dapat meringankan karya ataukah kajian dari limbah organik ya. Seperti tadi penjelasan Ibu ya. Ya alhamdulillah saya lihat selama saya observasi ya itu sudah artinya ada di dalam tujuan itu. Kemudian kira-kira ini Ibu Andi ya yang saya lihat juga seperti tadi yang Ibu Andi jelaskan, yakni siswa itu terlihat antusias ya dalam menggunakan metode pembelajaran yang tepat Ibu Andi ya. Seperti itu Ibu Andi, terlihat bahwa Ibu Andi sudah menggunakan metode-metode yang artinya dalam pembelajaran yang tepat. Kemudian ya bisa juga saya melihat ada beberapa hal yang Ibu bisa tingkatkan ya, ada beberapa hal yang Ibu bisa tingkatkan. Kemudian dari segi memperbanyak waktu ya, memperbanyak waktu atau peluang kepada siswa dalam proses mengerjakan tugas-tugas. Ya, kemudian bisa juga Ibu artinya tadinya dari segi penjelasannya ya bahwa Ibu memperbaiki memberikan suatu umpan balik ya, umpan balik kepada siswa bertanya ya. Seperti itu juga bisa artinya diperbanyak juga hal apa yang perlu ditingkatkan ya, yang perlu ditingkatkan untuk siswa supaya ada sejenis umpan balik di antara temannya, saling sharing lah ya, ya seperti itu Ibu Andi. Kemudian kira-kira bagaimana rencana perbaikan pembelajaran Ibu Andi ke depannya? Iya, sebagaimana pada saat kemarin tugasnya pembelajaran ya, walaupun sudah berusaha, ternyata masih ada beberapa anak yang memang tidak fokus mengerjakan apa yang sudah diberikan, maka mungkin di situ saya harus lebih mencari metode yang lain yang betul-betul bisa membuat anak tersebut fokus. Ya mungkin dengan metode permainan yang itu dengan begitu anak-anak merasa tidak bosan. Yeah. Seperti itu, dan mungkin saya barangkali bisa selanjutnya bisa lebih sering-sering selalu ke tempatnya untuk melihat apa yang sudah dikerjakan seperti itu ya, supaya sedikit anak tersebut bisa fokus pada apa yang dikerjakan ya. Walaupun memang karena namanya merencanakan yaitu membuat mendesain gambar, ada desain gambarnya ya, mungkin anak-anak tadi ya dari hasil memang ada satu kelompok misalnya
yang tidak bisa semua menggambar. Jadi mungkin lain kali sebelum bagi kelompok saya bertanya dulu kepada semua anak-anak supaya tidak terjadi seperti tadi bahwa dalam satu kelompok kebetulan tugasnya adalah menggambar, membuat desain dalam satu kelompok, ternyata ada yang dalam satu kelompok itu semua tidak pintar menggambar, tidak ada minat menggambar. Nah, untuk kedepannya berarti saya harus lebih bertanya lagi kepada anak-anak ya, apa yang mereka suka, sehingga tidak artinya dalam pembagian kelompok ada yang bisa bekerja di situ sebagai patokan untuk kegiatannya. Iya. Seperti tadi ya Ibu katakannya, kalau perencanaannya itu alhamdulillah sangat baik. Kira-kira ini dari segi metodenya yang Ibu ingin kembangkan anak-anak tadi yang seperti apa? Ya, yang itu tadi mungkin saya ambil metode bermain ya, belajar sambil bermain, ada permainan yang sehingga mereka bisa tertarik dan bisa lebih fokus pada berkarya. Kemudian tadi juga metodenya itu dalam pembagian kelompok ya, harus saya tanyakan sebelumnya, karena misalnya kegiatannya tadi ada gambarnya, berarti saya harus bisa bahwa saya harus pastikan bahwa dalam satu kelompok itu harus ada yang pintar misalnya menggambar seperti itu. Iya. Masya Allah ya Ibu Andi, barangkali ini lebih dikembangkan lagi ke depannya ya. Iya. Kemudian kira-kira ini Ibu Andi dalam melanjutkan proses pembelajarannya kelanjutannya ya, kelanjutan ke depannya, kira-kira apa yang harus diambil supaya anak-anak itu lebih antusias, artinya lebih memahami apa yang artinya sudah dia kerjakan? Mungkin saya harus mencari metode atau strategi ya yang lebih tepat lagi, mencari ya sambil melihat anak-anak apa sih maunya ya, mungkin ya di situ nanti insya Allah bisa dikembangkan strategi ini yang misalnya cocok dan kita hari yang sudah dikelompok-kelompokkan ya. Iya. Nah, karena dari pembelajaran kita sambil mempelajari karakter anak tersebut ya, dari situ juga kita bisa mencari strategi yang tepat agar diharapkan semua siswa ini bisa fokus sama pembelajaran, bisa antusias ya, diharapkan seperti itu maunya semuanya, jangan ada 1, 2, 3 yang tidak ya. Yang artinya keseluruhan lah bisa dia aktif ya, efektif dalam belajarnya. Oke. Terima kasih Ibu Andi ya. Secara dari tadi penjelasan Ibu Andi mengenai bagaimana Ibu Andi ke depannya ya, supaya siswa itu lebih efektif lagi dalam proses belajarnya, dan saya sangat salut Ibu Andi ya dengan metode-metode tadi yang digunakan supaya anak-anak itu lebih meningkatkan dirinya lagi ya. Kemudian ini ya Ibu Andi mungkin bisa lagi lebih ditingkatkan lagi apa yang metode-metode tadi yang Ibu Andi terapkan di dalam kelas ya. Ya, sangat menarik ya, artinya sangat membuat suatu pembelajaran yang baik ya, untuk baik seorang pendidiknya maupun anaknya ya. Terima kasih Ibu Ani telah meluangkan waktunya pada hari ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih ya, karena dengan kesempatan itu Ibu Ani bisa membersamai saya di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, karena ini adalah suatu pelajaran yang sangat berharga bagi saya pribadi untuk bagaimana meningkatkan proses belajar yang ada saya di kelas. Ya, alhamdulillah Ibu Andi ya. Baiklah Ibu Andi, sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya pada hari ini menemani saya. Dan begitu juga kepada Bapak pengajar praktik, terima kasih banyak Bang atas kesempatan yang untuk saya hari ini. Demikian pasca observasi hari ini. Assalamualaikum